kami akan menyampaikan informasi mengenai kebijakan yang diberikan untuk guru honorer yang tidak lulus di seleksi P3K 2021 nantinya. Apakah akan langsung di PHK atau diberhentikan mengajar? Simak penjelasannya sampai selesai. Pembahasan kali ini mengenai guru honorer yang tidak lulus Passing Grade atau tidak lulus P3K 2021 dan sudah mengikuti ujian seleksi sebanyak 3 kali. Kemudian di tahun 2022 apakah masih bisa ikut ujian seleksi P3K? Untuk membahas dan menjawab persoalan ini, tentunya kami mencari sumber informasi yang jelas dan tentunya langsung ke kementerian terkait. Adapun sumber informasi yang kami ambil yaitu dari file hasil diskusi pemerintah daerah dengan Kemendikbud beberapa waktu yang lalu. Di mana hasil diskusi Pemda dengan Kemendikbud, permasalahan ini tentunya menjadi pokok pembahasan serius bagi pemerintah. Karena, pemerintah tentunya tetap akan memperhatikan nasib guru honorer yang tidak lulus P3K nantinya. Di mana di sini dijelaskan bagian penempatan yaitu, informasi mengenai penempatan nomor 3. Dijelaskan, bagi peserta yang tidak lulus Passing Grade pertama, pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lulus Passing Grade untuk tetap mengajar sebagai guru honorer sepanjang kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi, apabila nanti teman-teman guru honorer sudah mengikuti tes sebanyak 3 kali, kemudian tidak lulus, maka guru honorer akan tetap mengajar di sekolah tersebut, dengan catatan, belum terisi oleh PNS atau P3K. Tentunya hal ini masih membuat guru honorer cemas dan khawatir, karena apabila sudah terisi dengan PNS atau P3K, kemungkinan besar masih bisa keluar dari sekolah tersebut. Tapi, tenang teman-teman guru sekalian, karena di sini pemerintah masih memberikan solusi yang kedua. Yang mana di sini kita bisa lihat, ada penjelasan kedua, mengenai teman-teman guru yang tidak lulus PG nantinya. Pemerintah daerah juga dapat menempatkan peserta yang tidak lulus sebagai tenaga kependidikan honorer. Jadi, misalnya teman-teman guru honorer tidak lulus Passing Grade, kemudian di sekolah tempat guru honorer mengajar sudah terisi PNS atau P3K, artinya di sekolah tersebut beban kerja guru sudah terpenuhi semua. Maka solusi yang diberikan pemerintah, yaitu tidak serta-merta langsung diberhentikan atau dikeluarkan dari sekolah. Karena Pemda dan Kemendikbud memiliki opsi lain, yaitu menempatkan peserta atau guru honorer yang tidak lulus tadi, menjadi tenaga kependidikan atau tendik. Nah ini mungkin, kebijakan terakhir dari Pemda dan Kemendikbud bagi teman-teman yang tidak lulus PG nantinya. Kemudian, ada juga teman guru yang bertanya, kalau kita sudah ikut tes 3 kali di tahun 2021, apakah bisa ikut tes lagi di tahun berikutnya? Jawabannya bisa ya teman-teman guru sekalian, asalkan masih memenuhi persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia pelaksana nantinya. Jadi, yang perlu menjadi catatan untuk teman-teman guru, jangan sampai menjelang seleksi di tahun berikutnya guru honorer tidak lagi aktif mengajar atau keluar dari Dapodik. Karena sebagaimana kita ketahui syarat wajib honorer bisa ikut seleksi P3K, adalah guru honorer yang terdata di Dapodik. Jadi apabila teman-teman guru nantinya sudah mengikuti tes 3 kali dan tidak lulus Passing Grade, tetap semangat dan terus berjuang. Oleh karena itu, kepada teman-teman guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K 2021, persiapkan diri sebaik mungkin, mulai dari persiapan materi yang diujikan nantinya, dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan, dan lain-lain, teman-teman guru persiapkan dari sekarang. Mengingat, seleksi P3K 2021 ini akan ada 3 kali kesempatan bagi para calon peserta untuk bisa lolos seleksi, jadi manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian di bulan Februari nanti, akan ada pemberian materi dari Kemendikbud berupa modul-modul pembelajaran, mulai dari tingkat TK sampai SMA. Pastinya modul-modul pembelajaran ini akan sangat membantu teman-teman guru dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti tes. Untuk info tanggal berapa modul ini bisa diakses, nantinya pasti kami akan memberikan info lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh karena itu, dukung terus channel ini dengan cara like,
subscribe dan sebarkan videonya jika teman-teman merasa informasi ini bermanfaat. Sekian informasi ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apakah bisa nanti sewaktu-waktu P3K ini kemudian diberhentikan? Sebetulnya tidak. Itu sebabnya kenapa ada mekanisme yang juga sama persis dengan mekanisme pegawai negeri sipil atau PNS. Itu sebabnya kenapa P3K ini kemudian diberikan nomor induk. Ada nomor induk P3K. Kalau dia ditetapkan diberikan nomor induk, maka ada mekanisme bagi mereka kalau kemudian PPK tiba-tiba memberhentikan atau memutus kontraknya secara sepihak. Jadi ada tahapan, ada proses di situ. Itu sebabnya kenapa di dalam undang-undang kita, yang juga sebetulnya Undang-Undang 5 2014 itu adalah inisiatifnya teman-teman di DPR sebetulnya waktu itu, yang salah satu tujuannya adalah membagi aparatur sipil negara itu menjadi dua klasifikasi. Pertama adalah pegawai negeri sipil yang tujuannya adalah untuk yang sifatnya untuk mendorong pengambilan kebijakan, dan yang satu lagi adalah P3K dalam konteks untuk melakukan percepatan reform. Kalau kita berbicara P3K, apakah P3K itu bergensi atau tidak? Ya, saya mungkin ambil contoh di sini saja. Pak Iwan itu adalah Dirjen GTK, tetapi beliau adalah P3K sebetulnya, Pak Iwan. Karena beliau bukan masuk dari PNS. Jadi seorang P3K itu bisa menduduki posisi-posisi yang jauh lebih strategis, yang lebih penting, yang dia bisa kemudian memberikan percepatan terhadap birokrasi tadi. Itu sebabnya kenapa kemudian P3K ini adalah, tadi disampaikan Pak Iwan, tujuannya itu adalah untuk melakukan stimulan sebetulnya dalam proses pelaksanaan reformasi birokrasi. Dan ini yang sebetulnya BKN mencoba menjalankan mandat undang-undang tadi yang yang menjadi inisiasi dari teman-teman di DPR pada waktu 2014 yang lalu.